Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini, Kamis malam Jumat 12 atau 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita melanjutkan kajian kita dengan tema fikih berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun dalam keadaan gelap karena listrik mati, mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini tidak mengurangi para jamaah untuk bisa melanjutkan kajian. Dan mudah-mudahan dimudahkan dalam waktu secepat-cepatnya kita mendapatkan saluran listrik kembali. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam naj'al lahu 'ainain." Yang artinya, bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata? Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama besar di zamannya, pernah sholat malam membaca ayat ini. Dan dahulu seperti ini, ketika matahari terbenam, maka yang ada hanya gelap gulita. Dengan seperti ini kita merasakan nikmat mata. Dan nikmat mata itu besar. Bahkan kadang-kadang sebagian nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan di dunia ini bagi seorang manusia adalah nikmat mata. Kalau ada orang buta diberikan kekayaan, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, maka beliau tetap saja tidak merasakan nikmat tersebut karena tidak bisa melihat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini kita semakin bersyukur dengan nikmat mata kita, dan setelah pengajian ini tidak pernah menggunakan nikmat mata ini kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya mengerti betul jika tidak ada listrik maka yang ada adalah gelap, kemudian mungkin panas. Tetapi bersabarlah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Mudah-mudahan pahala kita lebih besar pada malam ini karena sambil menimba ilmu agama dalam keadaan yang sangat terbatas. Baik. Pada pertemuan pertama tadi kita sebutkan sebuah kaidah bahwa tidak boleh taat kepada orang tua di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sudah saya sebutkan. Contohnya, misalkan apabila ada seorang orang tua memerintahkan anaknya agar mengakhirkan haji, padahal anaknya sudah sanggup dan mengakhirkan hajinya haji wajib, maka pada saat itu kita tidak boleh taat, karena haji wajib dikerjakan alal faur, yaitu dikerjakan dalam keadaan segera, tidak boleh ditunda. Kemudian contohnya yang kedua adalah apabila ada, ini sering terjadi, seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan yang mungkin sudah baligh akan tetapi masih dianggap kecil oleh orang tuanya. Kemudian karena kata sayang, akhirnya orang tuanya mengatakan,
sudahlah, nggak usah puasa, kamu masih kecil, padahal sudah baligh. Maka ini tidak diperbolehkan bagi sang anak untuk taat kepada kedua orang tua saat memerintahkan anaknya tidak puasa Ramadan, padahal dia sudah muslim baligh, berakal, mampu muqim, dan terlepas dari halangan-halangan yang menghalangi dia untuk berpuasa. Kemudian juga diantaranya adalah apabila kedua orang tua melarang anaknya yang sudah baligh, berakal, mampu untuk pergi ke masjid, maka dilarang untuk pergi sholat berjamaah di masjid, padahal tidak ada hal yang membahayakan buat sang anak. Maka pada saat itu anak tidak wajib taat dan tidak boleh taat. Tidak wajib taat dan tidak boleh taat kepada kedua orang tua. Imam Bukhari rahimahullah pernah menyebutkan riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, in mana'athu ummuh 'anil 'isya fil jama'ah syafaqatan lam yuti'aha. Nah, ini perhatikan. Apabila ada seorang ibu melarang anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah isya, karena mungkin dahulu tidak ada listrik seperti sekarang ini, seperti kita rasakan sekarang ini. Mungkin ibunya kasihan kepada anaknya, maka sang anak tidak wajib dan tidak boleh taat kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang seorang lelaki yang dilarang oleh bapaknya untuk sholat berjamaah. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, laisa lahu ta'atuhu fil fardhi. Tidak boleh sang anak taat kepada kedua orang tuanya di dalam melarang anaknya untuk mengerjakan hal-hal yang wajib. Mengerjakan hal-hal yang wajib. Ini tidak boleh dikerjakan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain juga, apabila sang bapak memerintahkan anaknya untuk memakai pakaian, anak laki-laki maksud saya, memakai pakaian dari sutra, maka tidak diperbolehkan sang anak laki-laki untuk memakai pakaian dari sutra, kecuali kalau sang anak laki-laki tersebut termasuk orang yang diperbolehkan untuk memakai pakaian dari sutra karena mungkin sakit kulit dan semisalnya. Kenapa? Karena sutra bagi laki-laki adalah diharamkan. Rasulullah SAW pernah memegang emas, kemudian memegang sutra. Rasulullah SAW mengatakan, hadzani haramun lidzukuri ummati. Dua perkara ini haram untuk laki-laki dari umatku. Kemudian, nah ini sering terjadi nih. Apakah taat, wajib taat kepada kedua orang tua apabila kedua orang tua memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan rahim? Bapak kita memerintahkan kita, jangan datangi pamanmu, dia pernah bermasalah dengan saya. Jangan datangi bibimu, dia pernah bermasalah dengan saya, ya, dan seterusnya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik jawaban dari para ulama rahimahumullahu taala.
di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Fala yuta'ul walidan bihadza." Tidak boleh ditaati kedua orang tua dalam hal ini. Lakin tudarihima, akan tetapi engkau berbuatlah mudarah. Mudarah itu artinya adalah melakukan sesuatu yang dikira oleh orang tua kita taat kepada mereka, padahal kita tidak mentaatinya. Kata beliau, "Fatadhhabu ila haula alladzina hauka an ziyaratihim wa tazuruhum khifyah." Engkau tetap pergi kepada kerabat-kerabatmu, menyambung hubungan rahim dengan mereka, tetapi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, min ghairi an yash'ur al-walidan bidzalik, tanpa harus diketahui oleh kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena menyambung hubungan rahim hukumnya adalah apa? Wajib. Dan memutuskan hubungan rahim hukumnya haram. Memutuskan hubungan rahim hukumnya adalah apa? Haram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain lagi. Ini saya ambil contoh karena namanya juga permasalahan fikih ya. Ada seorang bapak yang memerintahkan anak laki-lakinya untuk menyalami jabat tangan dengan anak paman perempuan, sepupu. Ya, sepupu mahram atau bukan? Bukan. Sepupu bukan mahram. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apakah boleh anak laki-laki mentaati bapaknya yang memerintahkan dia untuk menyalami sepupu perempuan, yaitu menyalami anak perempuan paman? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram itu haram hukumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Yang artinya, sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia bersentuhan, berjabat tangan dengan wanita yang tidak halal untuknya. Dan di sini saya nasihatkan kepada para ustadz kadang-kadang atau tokoh agama yang tetap menyalami wanita yang bukan mahramnya, meskipun kadang-kadang melalui atau di balik surbannya, di balik kainnya, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Pakai ini enggak. Baik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak diperbolehkan. Kemudian contoh yang lain lagi. Apabila orang tua perempuan memerintahkan, ibu misalkan, memerintahkan anak laki-lakinya untuk memotong jenggotnya, apakah wajib ditaati? Maka jawabannya adalah diharamkan bagi laki-laki muslim dengan pendapat kebanyakan para ulama untuk menggundul habis jenggotnya. Lihat bahasa saya, diharamkan bagi laki-laki muslim dengan pendapat kebanyakan para ulama untuk menggundul habis, ya, jadi dicukur habis jenggotnya. Meskipun yang mempunyai alasan, misalkan, Ustadz, kalau saya panjangkan panjangkan jenggot saya itu seperti tusuk sate, nggak ada urusan.
Kalau sudah keluar jenggot maka tidak boleh dibersihkan. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan itu adalah muslah. Ini pendapat ulama salaf. Mencukur habis jenggot itu adalah mutilasi, dianggap sebagai sebuah proses mutilasi. Ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah apabila menipiskan jenggot atau merapikan jenggot, baik yang di sebelah pipi di sini atau di bawah dagu, merapikan. Karena kalau terlalu panjang jelek, Ustaz. Maka saya rapikan. Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat adalah haram hukumnya. Kenapa? Karena ada 5 riwayat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jenggot. Riwayat yang pertama, aufu al-liha. Artinya apa? Sempurnakanlah, jangan dikurangi jenggot. Itu riwayat Muslim. Riwayat yang kedua, arkhu al-liha. Artinya apa? Yaitu panjangkanlah, biarkan dia memanjang jenggot tersebut. Dan itu perintah semua. Hadis riwayat Muslim juga. Kemudian yang riwayat yang ketiga adalah waffiru al-liha. Waffiru artinya adalah perbanyaklah jenggot. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian a'fu al-liha. A'fu artinya apa? Adalah biarkan jenggot itu, tidak usah diambil sama sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini beberapa riwayat menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mengambil sedikit pun dari jenggot tersebut. Maka apabila ada orang tua memerintahkan kita untuk mengambilnya ataupun untuk apalagi sampai mencukur habisnya, maka tidak boleh kita taat. Oke, sebagian ulama salaf ada yang mengatakan apabila jenggot itu lebih daripada 1 genggaman, maka boleh dipotong dari lebih dari 1 genggaman tersebut. Tapi motongnya di sini, bukan di sini. Enak aja. Ya, motongnya di sini, ya. Maka sebagian ulama salaf mengatakan seperti Imam Malik dan yang lainnya. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak mengambil apa-apa dari jenggotnya. Baik. Masih berkaitan dengan masalah ketaatan. Apakah wajib untuk mentaati kedua orang tua agar anak perempuan yang sudah menikah untuk tidak hamil? Misalkan orang tuanya melihat kamu masih muda, jangan hamil dulu. Atau orang tuanya melihat kamu anak perempuan sudah banyak anak, nggak usah hamil lagi. Bagaimana ini sebabnya para ikhwan? Bagaimana jawabannya? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan taat kepada kedua orang tua dalam hal ini. Kenapa? Karena satu, menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud." Nikahilah wanita-wanita yang pecinta, romantis dan banyak melahirkan anak. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling penting, bahwa mempunyai keturunan, istri hamil itu adalah hak dua insan. Hak istri dan hak suami. Tidak boleh mentaati kedua orang tua dalam perihal agar anak perempuannya tidak hamil duluan setelah menikah atau memberhentikan kehamilan karena sudah banyak anak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah boleh mentaati kedua orang tua apabila kedua orang tua memerintahkan kita untuk meninggalkan amalan sunnah?
tetapi hukum sunnahnya adalah muakkadah, seperti sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka berkata Imam Abu Bakar At-Tartushi rahimahullah dalam kitab Al-Furuq, ditulis oleh Imam Al-Qarafi, bahwa la ta'ata lahuma fi tarki sunnatin ratibah. Tidak boleh taat kepada kedua orang tua di dalam perihal meninggalkan sholat qabliyah dan ba'diyah. Katarki rak'atail fajr wal witr, seperti meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh atau meninggalkan sholat witir. Wa idza sa'alahu tarka dzalika 'ala dawam, apabila kedua orang tua memerintahkan kita untuk meninggalkan hal tersebut secara terus-menerus. Kalau sesekali masih boleh karena hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak boleh sama sekali kamu sholat witir, tidak boleh sama sekali kamu sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka ini tidak diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam perkara hal ini adalah hukum mentaati kedua orang tua apabila diperintahkan untuk tidak berobat. Gak usah berobat, ya, nanti sembuh sendiri misalkan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia tidak berobat maka dia akan mati, maka tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam perihal memerintahkan anaknya untuk tidak berobat. Tidak boleh. Kenapa? Karena menjaga nyawa lebih utama dibandingkan taat kepada kedua orang tua. Kita saja kalau puasa nih, kemudian kita sakit, ya, puasa kita sakit, maka boleh bagi kita untuk tidak berpuasa. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal puasa itu kita tinggalkan hak Allah, kewajiban kita kepada Allah demi menjaga nyawa kita. Maka apalagi hanya hak orang tua yang di bawah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh taat kepada kedua orang tua apabila orang tua kita memerintahkan untuk tidak berobat saat sakit, ya, saat sakit. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin selanjutnya, apakah wajib mentaati kedua orang tua apabila kedua orang tua memerintahkan kita untuk mengerjakan perkara yang syubhat? Perkara yang syubhat. Saya beri contoh perkara yang syubhat, ya, mohon maaf ini saya contohkan. Menjadi tenaga keamanan bagi kantor yang di dalamnya terjadi transaksi riba. Satpam untuk kantor yang terjadi di dalamnya transaksi riba, atau terjadi di dalamnya perbuatan-perbuatan maksiat. Apakah wajib taat kepada kedua orang tua? Sudahlah, kamu ambil aja pekerjaan itu untuk membantu adik-adikmu sekolah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa Imam Ahmad rahimahullah ditanya, hal lil walidaini ta'atun fi syubhat, apakah kita wajib taat kepada kedua orang tua dalam perkara syubhat? Kata Imam Ahmad, la, tidak boleh taat. Kenapa? Karena perkara syubhat akan menghantarkan kepada perkara yang haram. Perkara syubhat akan menghantarkan kepada yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram."
Siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia menyelamatkan agama dan harga dirinya. Tetapi jika ada orang masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia pasti akan masuk ke dalam perkara yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan selanjutnya, ini sering terjadi. Apakah wajib mentaati kedua orang tua saat orang tua memerintahkan untuk mentalak istrinya? Saat orang tua memerintahkan untuk mentalak istrinya. Saya akan sebutkan dulu sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kanat tahti imra'ah. Aku memiliki seorang istri, wa kuntu uhibbuha. Aku sangat mencintai istriku. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, wa kana Umaru yakrahuha, yang artinya, dan Umar bin Khattab membenci istriku ini. Umar bin Khattab membenci, orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, membenci seorang perempuan. Faqala li talliqha fa abaitu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, anakku, talaklah istrimu. Maka aku enggan, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Fa'ata Umarun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lah. Maka kemudian menceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah bin Umar, talliq imra'atak wa ati' abak." Wahai Abdullah bin Umar, taati bapakmu, ceraikan istrimu. Taati bapakmu, ceraikan istrimu. Tetapi timbul pertanyaan sekarang, apakah ini ala itlaqin? Apakah ini secara mutlak? Ya, seandainya istri kita baik-baik saja, kesolehannya iya, mengurus anak iya, mengurus suami iya, terampil mengurus suami, sabar mendidik anak, kemudian datang bapak kita, ibu kita mengatakan kepada kita, talak istrimu. Apakah kita wajib taat seperti itu? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yahillu lahu an yutalliqa liqauli ummi. Tidak halal bagi seorang suami untuk mentalak istrinya hanya sekedar karena perkataan ibunya. Bal alaihi an yabarra ummah wa laysa tatliqu imra'ati min birriha. Lihat, perkataan ulama sangat luar biasa. Akan tetapi hendaknya dia berbakti kepada ibunya. Tetapi ingat, mentalak istri bukan tanda bakti kepada ibu. Berarti, perhatikan baik-baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk mentalak istrinya karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab, ujuk-ujuk istri ditalak, maka ini menzalimi sang istri. Itu tidak diperbolehkan. Itu memisahkan antara anak dengan orang tua kelak. Jadi ingat baik-baik, asal hukumnya iya, mentaati orang tua saat mentalak, saat diperintahkan untuk mentalak istrinya. Tetapi tidak boleh semena-mena. Kalau ada sebab silahkan, kalau tidak ada sebab maka tidak diperbolehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah permasalahan selanjutnya? Ada seorang anak laki-laki, dia ingin menyendiri, ingin jomblo saja. Saya tidak mau menikah. Lalu orang tuanya memerintahkan anaknya tersebut agar menikah. Maka apakah sang anak wajib taat atau tidak? Jawabannya, apabila dia itu anak laki-laki, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia wajib taat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya memerintahkan dia untuk perkara yang diperintahkan di dalam syariat Islam.
yang diperintahkan di dalam syariat Islam, maka wajib taat kepada kedua orang tuanya. Apabila dia anak perempuan, maka kalau orang tuanya memaksa untuk menikah dengan seorang lelaki, padahal dia tidak menyukai lelaki tersebut, tetap bahkan mungkin lelaki tersebut baik agama dan akhlaknya, tapi dia tidak suka, dia berhak untuk menolaknya. Tidak wajib taat kepada kedua orang tuanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tunkahul mar'ah bighairi idniha. Tidak boleh seorang wanita dinikahkan kecuali dengan izinnya. Orang tua harus menunggu izin sang anak perempuannya untuk menikah dengan seorang lelaki, karena dia yang akan menjadi istri dari lelaki tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan pernikahan juga. Apakah wajib taat seorang anak laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan yang pilihan kedua orang tuanya? Ya, pilihan apa? Kedua orang tuanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Imam Ibnu Muflih yang bermadzhab Hambali, laisa lil walidain ilzamul walad binikahi man la yurid. Tidak boleh orang tua memaksa anak laki-lakinya untuk menikah dengan perempuan yang dia tidak sukai. Maka dalam hal ini seorang anak tidak wajib taat kepada kedua orang tua untuk menikah dengan perempuan pilihan kedua orang tua. Karena ketika sang anak menikah, maka dia menginginkan ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang. Maka tidak boleh memaksa anak laki-laki kita untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, dengan pilihan orang tuanya yang tidak disukai oleh sang anak tersebut. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poligami. Seorang laki-laki sudah beristri, lalu dia ingin berpoligami. Ini teori dulu teori dulu. Karena saya pribadi, saya sepertinya cukup satulah. Hiyal alam kullah. Istri saya itu bagaikan alam semesta sudah. Cukup satu saja. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami ingin menikah lagi. Lalu dia memberitahu ibunya. Lalu ibunya mengatakan, "Jangan kamu menikah yang kedua." Ibunya melarang anak laki-lakinya untuk berpoligami. Maka apakah si anak laki-laki taat atau tidak? Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak sang ibu melarang anak laki-lakinya untuk berpoligami. Kenapa? Karena poligami adalah sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Kecuali kalau seandainya sang anak laki-laki tersebut memang tidak sanggup, baik itu secara keadilan atau kekuatan atau kemampuan harta, tidak sanggup. Karena ada sebagian laki-laki yang cuma modal nekat, tidak sanggup dalam keadaan ekonominya, dia modal nekat. Maka pada saat itu tidak boleh dia tidak mentaati kedua orang tuanya, terutama ibunya. Wajib taat. Karena ada sebagian laki-laki kadang-kadang ingin berpoligami modal nekat. Saya diberitahu oleh orang,
baru promosi menjadi kepala sekolah TK, sudah ingin berpoligami. Maka para ikhwan, padahal hutang di mana-mana, kemudian penghasilan per bulannya tidak cukup, maka ini jangan sampai menjadikan seorang perempuan atau istri pertama keduanya menjadi korban atas keserakahan para lelaki yang tidak sanggup untuk mengerjakan syariat yang mulia ini. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika kedua orang tua meminta dari anak laki-lakinya untuk tinggal bersama mereka berdua di sebuah rumah, apakah anak laki-lakinya taat atau tidak? Seorang anak laki-laki sudah punya istri, nanti ada anak-anaknya. Tapi anak laki-laki ini bukankah dia anak laki-laki dari orang tua? Orang tuanya sudah tinggal di sini saja, kamu dan istrimu sudah tinggal di sini. Sedangkan istrinya menginginkan rumah, dan itu hak istri. Ingat baik-baik ini para suami. Hak istri adalah diberi tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkanlah istri kalian di tempat tinggal yang kalian sanggupi untuk meletakkannya di situ. Ya. Hak istri untuk berumah tersendiri, tidak dicampur dengan mertua. Apalagi ini sudah menjadi international crime. Tidak akan akur antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Kenapa? Karena saling iri. Yang satu mengatakan ini anakku, yang satu mengatakan ini suamiku. Ya, itu kecemburuan antara perempuan. Jangankan antara istri dengan istri, antara mertua perempuan dengan menantu perempuan saling cemburu. Maka hak istri untuk berumah tinggal sendiri. Nah, apabila orang tuanya, ibunya kah atau bapaknya kah memerintahkan anak laki-lakinya, sudah kamu rumah di sini saja, apakah wajib taat? Maka jawabannya adalah tidak wajib taat kepada kedua orang tua. Ya, tidak wajib taat kepada kedua orang tua. Akan tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak harus paham betul menemani kedua orang tua itu adalah termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita pindah rumah akan membuat mereka sedih, apalagi sampai bahaya terhadap kejiwaannya, maka di sini diharapkan sang istri bersabar agar sang suami menemani orang tuanya. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dalam kondisi seperti ini, wallahi ibu, kita bersabar ketika suami kita ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Niscaya itu tidak akan gratis dari Allah Subhanahu wa taala, akan sangat berpahala besar, terutama untuk anak-anak kita. Anak kita akan merekam betul bagaimana kelakuan bapaknya kepada orang tuanya. Ya, makanya para ulama mengatakan, orang Arab mengatakan birrul walidain salafun wadain. Yang artinya berbakti kepada orang tua itu adalah hutang yang akan dilunasi. Kita memberikan hutangan dan akan dilunasi oleh anak-anak kita. Kita bakti kepada orang tua, itu akan dibayar lunas oleh anak kita. Bagaimana sikap kita kepada orang tua direkam oleh anak, begitu pula anak nanti berbakti kepada kita seperti itu.
persis, tidak akan lebih, tidak akan kurang. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang membaiat untuk berhijrah. Kemudian beliau berkata, ahayyun orang tua dari si pemuda ini dalam keadaan menangis. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Irji' fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Yang artinya, pulanglah. Buat mereka berdua gembira sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan bahas terakhir tentang perkara yang berkaitan dengan harta. Ini penting, ya. Sebelum kita tutup kajian ini, saya akan membahas tentang berkaitan dengan harta. Perhatikan baik-baik. Poin pertama, ijma' para ulama, anna nafaqatal walidain al-faqirain alladzaini la kasba lahuma wala mala wajibatun fi malil walad. Berkata Imam Ibnu Munzir, ijma', kesepakatan para ulama, menafkahi kedua orang tua yang miskin, yang tidak punya pekerjaan sama sekali, tidak ada harta sama sekali, wajib bagi sang anak. Perhatikan, ya, wajib bagi sang anak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Kalau seandainya orang tua mempunyai harta, atau orang tua kaya, atau orang tua mempunyai pekerjaan, maka tidak wajib bagi sang anak untuk menafkahi orang tuanya. Itu poin yang kedua. Kalau seandainya orang tua punya harta kaya atau punya pekerjaan yang dia bisa menafkahi diri dia sendiri, maka tidak wajib bagi anak untuk menafkahi kedua orang tuanya. Kalau ingin ngasih silahkan, tetapi wajib tidak. Artinya kalau tidak ngasih tidak berdosa. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, permasalahan yang berkaitan dengan ini. Apakah boleh memberikan harta zakat untuk mengobati penyakit kedua orang tua? Kita punya zakat, orang tua kita sakit, lalu kita keluarkan harta zakat kita dalam rangka mengobati orang tua. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa wajib bagi seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk menafkahi kedua orang tuanya. Jika orang tuanya miskin dan sang anak kaya, termasuk di dalamnya adalah menafkahinya, mengobatinya. Jadi tidak masuk ke dalam harta zakat, tidak boleh dimasukkan ke dalam harta zakat. Kenapa? Karena zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sedangkan Anda wajib untuk mengobati orang tua yang sedang sakit dan mereka miskin, tidak punya pekerjaan. Itu adalah kewajiban Anda sebagai anak apabila Anda sanggup untuk menafkahinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya, ini juga penting. Apakah orang tua boleh menjual harta milik anaknya? Apakah orang tua boleh menjual harta milik anaknya? Lihat hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan." Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan aku memiliki anak. Wa inna abi yuridu an yajtaha mali.
bapakku menginginkan mengambil hartaku, sedangkan aku punya harta dan punya anak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Di dalam hadis yang lain, itu tadi hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna auladukum min atyabi kasbikum fakulu min amwalihim. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil jerih payah kalian yang paling terbaik, maka makanlah dari harta-harta mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau begitu apakah boleh sang orang tua menjual harta anaknya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh orang tua berbuat apapun terhadap harta anaknya, tetapi dengan berbagai macam syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh membahayakan anak. Kalau seandainya menjual harta sang anak sehingga membahayakan keadaan sang anak, nyawanya, kemudian istrinya, anak-anaknya, maka ini tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menjual harta sang anak atau berbuat semena-mena terhadap harta sang anak dalam harta yang sangat diperlukan oleh sang anak. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ini penting. Tidak boleh mengambil harta sang anak untuk diberikan kepada anak yang lain tanpa persetujuan sang anak ini. Tidak boleh. Yang ketiga, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang keempat adalah pendapat para ulama, kebanyakan para ulama, yaitu bahwa seorang bapak boleh mengambil harta anaknya karena dia memerlukan. Ya, kalau seandainya si bapak tidak memerlukan, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil apapun dari harta sang anak kecuali dengan ridho sang anak. Jadi syarat yang keempat, sang bapak memerlukan. Kalau dia tidak perlu, dia nggak boleh menjual harta anaknya, mengambil harta anaknya, berbuat semena-mena terhadap harta anaknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ya. Terakhir, apakah boleh bapak mensyaratkan mahar untuk anak perempuannya agar sang bapak mendapatkan bagian dari mahar tersebut? Oleh sang bapak kepada anak perempuannya, nanti kalau kamu dilamar orang, maka minta 100 juta, 25 untuk saya, kata sang bapak. Boleh atau tidak? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, tidak diperbolehkan hal demikian. Kenapa? Karena mahar adalah hak penuh milik siapa? Anak perempuan yang dilamar oleh seorang lelaki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga yang disampaikan bermanfaat. Akhirnya kita bisa menyelesaikan kajian ini, meskipun masih banyak sebenarnya, dan saya beberapa tempat juga belum selesai, ya, karena ini banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. Nanti ada misalkan nih,
Ada orang sedang sholat, lalu ada sholat sunnah, lalu ada ibunya memanggil. Mana yang lebih dia dahulukan? Ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Allahu Akbar. Dipanggil oleh ibu. Nama saya di rumah Jain. Apakah dibatalkan ataukah lanjutkan? Maka jawabannya adalah, kalau seandainya sang ibu memanggil kita, maka pada saat itu dilihat panggilan tersebut apakah sangat diperlukan oleh sang ibu atau tidak. Ya. Ataukah sang ibu memang hanya sekedar memanggil untuk perkara yang bisa kita akhirkan. Kalau seandainya tidak bisa diakhirkan, dibatalkan. Kenapa? Karena itu sunnah, sedangkan panggilan ibu adalah hukumnya wajib. Nah, ini masih banyak permasalahan-permasalahan, tetapi yang tadi saya kira mencukupi. Wallahu alam. Jika ingin ada pertanyaan, dipersilakan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang ingin bertanya langsung atau sudah kepanasan? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat suaranya Pak. Apakah orang tua mempunyai hak terhadap anak perempuan yang sudah menikah? Kalau yang Bapak maksud hak terhadap anak perempuan yang sudah menikah adalah menyelisihi perintah suami, maka orang tua tidak mempunyai hak. Saya beri contoh. Kata sang bapak nelfon kepada anak perempuan yang sudah menikah, "Duk, kesini Duk, bapakmu sakit, ibumu sakit." Kemudian anak perempuan ini minta izin kepada suaminya. Maka sang suami mengatakan, "Untuk hari ini jangan dulu, karena anak kita masih panas. Untuk hari ini jangan dulu, karena anak kita masih panas." Atau, "Saya sedang di luar kota, sedangkan kamu kalau ke tempat bapakmu harus memiliki mahram karena safar. Sedangkan kamu tidak punya mahram, anak masih kecil-kecil, nggak boleh. Nanti pas saya pulang aja kita ke sana." Jadi suaminya bukan melarang, akan tetapi ada sebab syar'i sampai suaminya tidak memperbolehkan istrinya keluar rumah. Maka jawabannya, sang istri pada saat ini tetap wajib untuk taat kepada suaminya. Orang tua tidak memiliki hak atas anak perempuannya pada saat itu dalam keadaan kasus seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas-salihat", wanita-wanita yang saleh adalah qanitat. Qanitat artinya muti'at lillah wa li azwajihinna. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Laisa syai'un a'zama 'ala al-mar'ati ba'da haqqillah min haqqiz zauj." Tidak ada sesuatu yang lebih besar atas seorang wanita hak setelah haknya Allah dibandingkan haknya suami. Suami lebih besar haknya dibandingkan hak orang tua istri kalau seorang perempuan sudah menikah. Begitu ya Pak ya. Jadi tidak boleh. Jadi sang bapak pun harus paham hukum ini. Saya punya anak perempuan 2. Saya sudah wanti-wanti dari sekarang kepada istri saya, yang itu anak perempuan 2 tidak boleh menikah kecuali suaminya harus di Banjarmasin. Kenapa? Karena saya nggak sanggup jauh-jauh dari anak perempuan. Saya tidak sanggup jauh-jauh dari anak perempuan. Saya sampai sekarang belum bisa membayangkan saya akan menikahkan anak perempuan saya dengan seorang laki-laki. Saya belum bisa membayangkan itu. Membayangkan saya belum bisa, apalagi sampai menikahkannya. Enak aja ente, saya membesarkan capek-capek, menyayanginya capek-capek, datang-datang ngambil seenaknya, enak aja. Tapi kalau sudah menikah, maka pada saat itu adalah tanggung jawab
seorang anak perempuan kalau sudah menikah, maka dia lebih wajib taat kepada kepada suaminya dibandingkan kepada orang tuanya. Tetapi ingat, bukan berarti tugas orang tua selesai. Enggak. Karena bagaimanapun tidak ada kata selesai dalam menjadi orang tua. Tidak ada mantan orang tua, enggak ada. Ya, maka meskipun dia anak perempuan sudah menikah, dia tetap anak kita. Kalau dia melakukan kesalahan, kita nasihati. Kalau dia menyimpang dari ketaatan, kita nasihati. Tetapi untuk taat, maka lebih taat kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Seorang wanita tidak akan sempurna beribadah kepada Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Nah, seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Bahkan ada riwayat meskipun dia lemah, tetapi bisa saja kita pakai karena maknanya sahih. Ada seorang perempuan ditinggal safar oleh suaminya dan suaminya berpesan jangan keluar rumah. Kemudian sang bapak dari si istri ini sakit. Lalu dia minta izin kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bapak saya sakit, saya ingin menyenguk." Kata Rasulullah, "Taati suamimu, itu lebih baik bagimu." Kemudian sampai sang bapak meninggal, "Wahai Rasulullah, saya bapaknya meninggal, ingin melihat terakhir kali sebelum dikuburkan, mohon diizinkan." Kata Rasulullah SAW, "Taati suamimu." Akhirnya dikuburkan bapaknya tanpa dia melihat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda besok harinya, "Semoga engkau diampuni dosanya karena ketaatanmu kepada suamimu dan diampuni dosa bapakmu." Subhanallah. Sampai sebegitunya ya. Tetapi ingat, sang suami tidak boleh memutuskan hubungan rahim antara anak perempuan yaitu istrinya dengan orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi ada? Silahkan Pak, angkat suaranya Pak. Tiba-tiba siapa? Baik. Orang tua memerintahkan kita pulang dari tempat menuntut ilmu, maka jawabannya adalah wajib kita taati. Kenapa? Karena ketaatan kepada kedua orang tua di atas dari menuntut ilmu sekarang. Dan orang tua kita dalam rangka tidak melarang kita untuk menuntut ilmu, tapi dalam keadaan tertentu dia memerlukan kita. Maka pada saat itu wajib kita angkat teleponnya, kemudian kita berangkat pulang meninggalkan majlis tersebut. Wallahu a'lam. Nah, cukup ya. Ini yang bisa disampaikan. Allah bertakdir demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya tadi mengingatkan kepada diri saya pribadi, mungkin ini takdir Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlalu ujub dengan pengajian kita, karena apapun Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan kepada kita ya, yang hadir walhamdulillah banyak, kemudian yang semangat menuntut ilmu banyak, mungkin nanti ustadznya ujub ya, jamaahnya ujub, majlis taklimnya juga ujub. Akhirnya Allah bikin yang seperti ini takdirnya agar kita lebih benar-benar bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Inilah ujian. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar Allah menguji di antara kalian siapa yang di antara kalian paling baik amalnya. Ternyata Bapak Ibu tetap di sini ingin memang benar-benar menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bisa diamalkan. Dan saya berpesan, ini kan sulit
Nuntut ilmu seperti ini kan sulit dalam keadaan kegelapan, panas. Maka apabila ada hajat Anda yang belum dikabulkan, berdoalah kepada Allah. Ngangkat kedua tangan dan sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan di hadapan manusia. Di hadapan Allah, ya Allah, tadi malam saya nuntut ilmu panas, maka saya belum punya anak. Kabulkan saya punya anak. Boleh itu. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, saya belum dapat pekerjaan. Ya Allah, saya belum kesampaian pergi berhaji atau berumrah. Ya Allah, saya masih terlilit hutang. Tadi malam saya nuntut ilmu dalam keadaan susah, maka kabulkanlah doa saya. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.